Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi Yesus Kristus itu adalah firman yang menjadi manusia. Itu firman yang menjadi manusia yang bersama-sama dengan Allah. Itu yang dialami oleh Mbak Sofi. Jadi saudara, kalau ada orang yang bertanya begini, seringkali kita mendengar ada sahabat kita, saudara kita, kaum muslim bertanya, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa baru hadir 2000 tahun yang lalu? Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia mati? Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia makan? Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia minum? Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia BAB? Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa ada darahnya? Kenapa kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia dilahirkan? Tuhan tidak boleh dilahirkan. Saya percaya dengan kalimat itu. Dan yang lahir itu adalah firman. Firman yang menjadi manusia. Dalam Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang kelima sampai dengan ayat sekian, dia berkata begini, dia mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Allah Elohim, Tuhan semesta alam, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia sama dengan manusia, sama dengan kita. Dia sama dengan manusia, sama dengan kita semua. Sama dengan kita semua, sama dengan kita semua. Manusia bukan hanya sama dengan orang percaya, sama dengan manusia. Dan perhatikan ayat berikut, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan tak sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Jadi yang mati itu bukan Tuhan. Tuhan tidak boleh mati. Yang mati itu siapa? Firman yang menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Itu yang mati. Yesus yang mati itu firman yang menjadi manusia. Belajar lebih dalam, sahabat dan saudara. Itu yang pertama. Nah, saya ambil satu kutip di dalam dalam Al-Quran, surat 43 Al-Zukhruf, itu disebutkan bahwa memang tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang terang benderang mengatakan bahwa Isa itu Tuhan atau juru selamat. Memang nggak ada. Tetapi sifat Tuhan itu ada pada Isa Al-Masih di dalam 43 Zukhruf ayat 61. Sesungguhnya Isa benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Jadi Isa itu tahu hari kiamat. Dia benar-benar tahu hari kiamat. Jadi kalau Isa itu tahu hari kiamat, mestinya kan dia Tuhan. Karena Nabi tidak boleh tahu hari kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam surat Ali Imran disebutkan di situ, saudara, dari saudara nanti bisa baca dari ayat yang ke-45 sampai dengan ayat 49, disebutkan di situ bahwa Isa bin Maryam wajiham fid dunia wal akhirat. Sesungguhnya Isa anak Maryam, dialah yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Kalau dia disebutkan yang terkemuka di dunia dan akhirat, dia itu sebenarnya siapa? Tidak boleh nabi terkemuka, dan tidak ada nabi pun yang terus terang di dalam Al-Quran yang berkata bahwa dia yang terkemuka di dunia dan akhirat, kecuali Nabi Isa. Dan Mbak Sofi telah menemukan juru selamatnya yang benar, Tuhan yang benar, dan dia ada di dalam yang benar. Karena itu dia bisa bertahan sampai sekarang ini, karena dia ada di dalam yang benar dan hidup di dalam yang benar. Oh, luar biasa, mantap. Masih sambung lagi Mbak Sofi. Saya mau tanya sedikit apa perbedaan sesudah Pak Sofi ini dari tahun 2005 sampai dengan saat ini 2021, apa perbedaan yang mendasar antara Islam dan Kristen? Yang perbedaan yang mendasar yang dirasakan, yang dialami oleh Mbak Sofi waktu di Islam dan juga sekarang waktu di Kristen sejak dari 2005 sampai sekarang. Monggo Mbak Sofi. Ya, perbedaannya yang saya paling berasa itu dulu harus sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu kalau nggak ngelakuin kan tidak termasuk di dalam rukun Islam. Dan yang kedua berpuasa 30 hari Pak, ya kan? Iya, puasa bulan Ramadan. Gitu, jadi nah bedanya sama yang sekarang, kita sholat maksudnya berdoa itu setiap waktu gitu. Setiap waktu, kalau dan dimanapun bisa gitu loh.
kapanpun bisa kalau menurut saya ya gitu. Tinggal hati kita yang selalu tune in sama Tuhan gitu kan. Dan yang kedua, berpuasa itu Pak paling bedanya. Dulu saya tuh maknanya berpuasa pagi sahur, maghrib buka puasa, ya kan? Maknanya cuma nahan lapar sih. Dulu ngertinya gitu. Tapi kalau di sini sekarang saya mengerti bahwa berpuasa itu adalah mematahkan setiap kedagingan kita sih. Kalau itu yang saya rasain bedanya gitu, dan lebih mendalamnya tuh ya itu yang saya dapat. Itu Pak. Oke, ya. Haleluya saudara. Tadi Mbak Sofi udah cerita bahwa tentang berdoa, sholat 5 waktu. Nah sebenarnya sholat 5 waktu itu sebenarnya sholat itu bahasa Arabnya adalah berdoa. Sholat itu bukan sembahyang. Ya, sebenarnya di dalam Alkitab 600 tahun sebelum Nabi Muhammad bagi Islam dilahirkan, membawa ajaran agama Islam, membawa kitab Al-Quran. 600 tahun sebelumnya ajaran-ajaran sholat 5 waktu itu sebenarnya sudah disampaikan oleh Yesus Kristus. Waktu-waktunya sama, saudara, waktu-waktunya sama. Nah, kalau saudara bisa membaca nanti buka di rumah, dalam kitab Matius pasal yang ke-20 itu ada beberapa waktu di situ yang sama semua dengan Muslim. Saya baca untuk kita bersama. Adapun hal kerajaan sorga itu sama seperti orang yang tuan rumah yang pagi-pagi benar pergi ke kebun anggurnya. Pagi-pagi benar, saudara. Itu doa pagi, maksudnya pagi-pagi benar itu bangun pagi-pagi ke kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pengerja mengenai keputusan dinasti hari, kira-kira pukul 9 pagi. Jam 9 itu bagi Islam itu adalah sholat duha. Sholat duha meminta rezeki. Ini udah disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam khotbahnya. Jam 9 pagi. Nah, lalu katanya kepada mereka, pergilah juga kamu yang kebun anggurku, dan apa yang pantas kuberikan kepadamu. Dan mereka pun juga pergi. Yang ketiga, kira-kira pukul 12 siang. Ya, ada pukul 12 siang, bagi Islam adalah sholat lohor. Ya, yang berikut keluar pula dan sama seperti yang tadi. Ayat yang ke-6, kira-kira pukul 5 petang. Jadi ada beberapa waktu, ada pagi-pagi, ada jam 9, ada jam 12 siang, ada jam 3 sore, ada jam 5 sore, saudara. Jadi waktu ini adalah waktu yang Tuhan berikan kepada Alkitab. Apakah ini waktu untuk berdoa? Ya, saya bilang ini waktu untuk berdoa. Kalau saudara baca di dalam kitab Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang pertama, saya membaca di situ Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat yang pertama, disebutkan di situ demikian kata firman Tuhan. Ayat satunya, pasal 3 Kisah Rasul. Pada suatu hari menjelang sembahyang, waktu sembahyang yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus ke rumah Allah untuk sembahyang, ke bait Allah untuk sembahyang. Jadi ini Petrus naik ke bait Allah jam 3 petang. Dan kita baca lagi di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-9, disebutkan di situ juga bahwa ada doa jam 12 siang. Kisah Rasul pasal 10 ayatnya yang ke-9. Keesokan harinya ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope. Kira-kira jam 12 siang naiklah Petrus ke bait Allah, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Jadi memang ini waktu-waktu doa ini adalah kutipan dari Alkitab menurut saya, ya. Tetapi bagi kita orang Kristen, kita tidak terikat seperti tadi Mbak Soh bilang, kita tidak ikat dengan waktu, jam 6, jam 5, jam 3, jam 12, jam 9, kita tidak terikat dengan waktu. Setiap saat kita bisa berdoa dan bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Doa itu bukan sekedar meminta, tidak. Doa itu adalah hubungan, membangun hubungan baik dengan Tuhan.
dan akibatnya juga kita punya hubungan yang baik dengan sesama. Dan itulah yang membuat Mbak Sofi bisa membedakan mana di dalam Islam dan mana di dalam Kristen, dan dia kuat di dalamnya Tuhan. Dan saya mau katakan kepada saudara hari ini, kita rasa-rasanya orang-orang Kristen yang dulu-dulu ini sedikit agak malu, karena kebanyakan memang orang Kristen tidak diajar untuk berpuasa. Tapi Mbak Sofi dari Islam berpuasa, sekarang pun masih berpuasa, saudara. Saya juga berpuasa, melakukan puasa awal tahun bersama dengan Bos Bro Julius Santosa. Kami melakukan puasa awal tahun juga, saudara. 40 hari puasa. Saya dengan Bos Bro Julius Santosa sudah melakukan puasa ini kurang lebih 6 atau 7 tahun berturut-turut ini. Memang luar biasa, saudara. Memang Tuhan itu hebat dan ajaib. Oke, Mbak Sofi. Saya mau tanya ini yang mungkin yang terakhir ya. Bagaimana Mbak Sofi membina? Ini kan hidup sendiri. Iya. Ini Mbak Sofi adalah janda, suami telah meninggal, dan ini ada bersama dengan 2 orang putrinya. Anak gadis sudah beranjak dewasa, sudah beranjak remaja. Dan bagaimana Mbak Sofi bisa membina iman ini bersama dengan 2 orang anak, sementara tidak ada kepala keluarga di dalamnya. Kita dengar kesaksian ini, mungkin saja ada banyak ibu-ibu yang menghadapi hal yang serupa di tengah-tengah COVID-19, kesukaran, kesulitan ekonomi dan keuangan. Nah, tidak ada sandaran hidup bagi Mbak Sofi dan anak-anak di sini. Dan ini tidak hidup di desa, ini hidup di kota. Tentu kebutuhannya sangat berbeda, saudara. Mari kita dengarkan kisah dari Mbak Sofi tentang pengalaman ini membina hidupnya bersama dengan 2 orang putrinya yang sudah beranjak ke remaja ini. Monggo Mbak Sofi, Tuhan berkati, haleluya. Ya, anak saya 2, yang satu umur 22, yang satu umur 16. Jadi satu dewasa, satu mau remaja. Jadi puji Tuhan Pak, kalau ditanya gimana, cuman bisa bilang bahwa kita memang harus kuat di dalam Tuhan, gitu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus gitu. Karena yang tadi saya pegang ayatnya dari awal 2005 itu bahwa dia adalah Raja Damai gitu. Jadi kita nggak bisa ngomong apa-apa, kita nggak bisa ngerasain apa-apa, dan kita nggak bisa, bahasanya nggak bisa bela, nggak bisa segala sesuatu itu kita nggak bisa. Cuman yang kita perluin itu cuman damai aja sih. Ketika kita ngerasain damai, kita bisa sehat Pak. Ketika kita ngerasain damai, kita bisa tenang, kita bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik gitu. Dan saya percaya setiap kita juga nggak mudah menghadapi kehidupan ini gitu, karena dunia ini adalah jahat, dunia ini adalah keras gitu ya. Kalau kita nggak punya pegangan itu, dan kita nggak punya si Raja Damai itu, kalau saya pribadi saya nggak tahu Pak jadi apa gitu. Dan saya tuntun anak-anak saya cuma ingetin ke mereka bahwa hidup kita harus memuliakan nama Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, kita harus memuliakan nama Tuhan. Kita manusia nggak sempurna Pak. Amin. Ya. Tapi Dia yang sempurna itu yang akan menyempurnakan kita nantinya sampai akhirnya kita tinggalkan dunia ini Pak. Amin, amin. Itu. Jadi kita terus belajar dan terus kita berproses di dalam Dia. Dan bagaimana kita berproses di dalam Dia kalau kita nggak tahu dan kita nggak pernah baca firman Dia? Amin. Firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 1 Pak, bunyinya? Bunyinya Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Pada mulanya adalah firman. Ya. Alkitab ini adalah firman. Firman. Amin, 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 amin. Saya mengakui dan menjadikan Yesus Kristus adalah Tuhan, itu adalah Dia pencipta kita.
Amin. Dia ada di sini dan dia ini, gitu loh Pak. Amin. Kalau saya kuat sampai hari ini, cuman karena ini Pak. Saya nggak sempurna, tapi saya terus belajar untuk disempurnakan oleh Yesus. Amin. Karena ini, gitu. Karena firman ini, satu buku ini, gitu. Itu yang saya terus mau belajar, gitu. Dan saya belajar untuk menjadi sempurna sampai nanti akhirnya saya dipanggil dan saya bersama-sama dengan Dia, itu baru sempurna. Menurut saya itu Pak. Amin, haleluya. Wah, luar biasa, haleluya. Ini memang ada dua yang Mbak Sofi sampaikan di akhir acara ini. Yang pertama adalah damai sejahtera. Memang kalimat damai sejahtera ini memang gampang untuk diucapkan, tapi susah realisasinya. Tetapi bagi mereka yang ada di dalam Tuhan, damai sejahtera itu memang memerlukan, apalagi pada saat sekarang. Nah saudara, kalau saudara membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21 disebutkan di sana, pada waktu Yesus Kristus ketemu dengan para muridnya, Dia tidak memberikan rezeki, Dia tidak memberikan berkat yang lain, Dia tidak memberikan harta, Dia tidak memberikan yang lain. Tidak, tetapi Dia mengatakan damai sejahtera. Dan kalau udah hidup dengan damai sejahtera, kayaknya itu udah cukup, saudara. Damai sejahtera. Kenapa orang cepat mati? Itu karena dia tidak mengalami damai. Damai sejahtera diperlukan supaya jantung kita ini tenang dan sehat. Kita bisa tidur nyenyak, aman, tenang. Tidur tenang, bangun pagi-pagi bisa tenang. Nah itu damai. Orang banyak harta belum tentu hidup dengan damai. Orang jabatan setinggi apapun belum tentu hidup dengan damai. Tetapi orang yang di dalam Yesus, dia punya kewajiban untuk hidup di dalam damai. Dan dia harus menciptakan kedamaian. Damai itu yang paling penting. Lalu damai itu Mbak Sofi dapatkan pada waktu dia membaca Alkitab. Alkitab memang benar saudara, kita tidak dapat melihat Tuhan tentu, kecuali ada orang-orang tertentu yang melihat Tuhan lewat mimpi, lewat penglihatan, lewat yang lain-lain. Tetapi memang kita tidak dapat melihat Tuhan, tetapi kita bisa membaca Alkitab. Ini Alkitab adalah buku cinta antara Tuhan dengan kita manusia. Saya senang sekali ada Mbak Sofi baca firman Bible, karena ini adalah petunjuk dan ini adalah sesuatu yang luar biasa, karena alam semesta diciptakan oleh Tuhan lewat firman. Saya sendiri saudara udah ratusan kali membaca ini Bible. Ini Bible yang kedua yang saya baca. Bible yang pertama yang sudah tidak bisa lagi saya bawa-bawa. Sampai Bible saya ini kondisinya sudah seperti ini. Jadi sudah tidak ini. Ini Bible ini saudara saya hafal. Bible ini saya hafal. Ada kurang lebih 68 pasal, ada 80 sekian perikop yang saya baca Bible. Itu tidak perlu buka Bible. Dan saya mungkin ya, satu-satunya hamba Tuhan yang bisa menghafal Bible. Itu kalau ada pendeta-pendeta yang lain hanya hafal 2-3 ayat, tapi kalau saya pasal per pasal, perikop per perikop. Dan saya memang mendalami Alkitab. Saya bersyukur Mbak Sofi, dia tenang, dia bisa damai, dia bisa menghidupkan keluarganya dengan yang kedua hal yang penting adalah pertama damai sejahtera, dan yang kedua adalah membaca Alkitab. Dan kitab Mazmur, saya tutup dengan kitab Mazmur pasalnya yang pertama itu yang terkenal. Saya membaca demikian kata Tuhan dalam Mazmur pasal yang pertama itu, firman Tuhan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri menurut jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi perhatikan ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau kita tidak membaca, bagaimana kita bisa merenungkan? Karena itu baca Alkitab, renungkan firman. Akibatnya apa? Ayat berikut. Ia, ini kata Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan supaya kita berhasil
dan apa yang kita kerjakan kita akan menuai hasilnya. Luar biasa. Ada tambahan Mbak Sofi yang Mbak Sofi mau sampaikan lewat kisah kesaksian ini? Sudah cukup? Oke. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, demikian wawancara saya dengan Ibu Sofi Deborah yang saya panggil dengan Mbak Sofi karena kami sudah kenal dekat dan sudah lama. Dan saya sangat berbahagia hari ini bisa wawancara dengan Ibu Sofi. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kesaksian ini. Kalau bermanfaat silakan share, silakan subscribe channel YouTube saya A. Burhanuddin Haji Usman Abuna. Bagikan kalau bermanfaat dan bunyikan loncengnya supaya saudara bisa menemukan berita-berita yang bahagia di hari-hari yang akan datang. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita, tetap di dalam Tuhan, tetap kuat, tetap sehat, tetap hidup. Dia Immanuel, Allah bersama-sama dengan kita. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita. Mbak Sofi mungkin mau sampaikan salam atau salam buat Seno. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Pak Burhanuddin, Pak Andreas, yang saya kenal Pak Andreas. Gitu. Terima kasih buat semua yang menonton channel YouTube ini. Semoga kesaksian saya ini bisa memberkati buat semua yang menonton. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Salam. Shalom.